Ada waktu puasa disangka terhadap dengan apakah puasanya akan datang? Kalau puasa apakah boleh marah-marah? Apakah di waktu puasa berkumur-kumur di sore hari tidak marah? Sore hari, Ya. ya. Nah, Bapak mana dulu yang mau memberikan tanggapan jawabannya Bapak ini? Tangan. Yuk, Bapak mana dulu? Semuanya akan kebagian memberikan pendapat. Ayo. Padang. Ya. Ayo, Bapak siapa dulu? Ke sini. Ya, ayo kasih mana? Semuanya. Padang. Ayo. Hah. Ayo, ini sudah dijawab. Membersihkan telinga. Bagaimana? Boleh apa tidak? Ya. Mana-mana sahabat kumur-kumur. Batal. Makanya batal yang mana yang kamu bilang batal itu? Ya jelas. Lagi ngomong, masa kamu kalau ditanyain orang tahu betul? Kapan kamu tahunya? Ayo, Pak. Belajar bicara. Pada saat bulan Ramadan kita melakukan membersihkan telinga pakai dalam badan. Apalagi yang kedua. Terus, cuma mau jawab itu kok. Marah-marah, yang kedua pertanyaan marah-marah. Yang lain saja aja, yang lain juga jawab. Ini ya Yudin, jangan yang saja. Ini kan ngaji semua sih, kan sudah dijelaskan juga di ngajinya. Iya. Kayak kita sendiri yang itu. Ayo, marah-marah ngaji. Berapa tahun ngaji? Tidak apa-apa, Ayo. misalnya jawab. Berbicara, ayo, latih berbicara. Yang lain, kamu udah punya jawaban di otakmu, di kepalamu tuh. Ngomong kan? Sulit sekali sih mau ngomong. Ayo. Ini kamu bukan ngomong ini sulitnya. Saya tahu di kepalanya kamu tuh punya jawaban. Ngomong. Kalau kamu udah ngomong seneng semua, kapan beraninya? Oh ini juga punya semua. Dan saya salahkan enggak? Ngomong nanti. Ya. Enggak. Tadi yang kelompok yang tanya itu ada tanggapan dari lain. Ayo. Yang terakhir, berkumur-kumur di sore hari. Boleh apa tidak? Ayo Pandi, coba tadi juga jawab. Berkumur di sore hari. Jangan jangan banyak, kamu sendiri, kamu bukan sholat, bukan sholat dikit. Ayo, jawabnya. Ya, jawab. Jangan ketawa. Woi. Bulan puasa di sore hari bulan. Ayo, mungkin menurut Ayu gimana pendapat mereka? Mau nyanggah atau bagaimana? Silakan kasih pendapatnya dari kamu. Selalu ngomong. Ya, bagaimana? Kan tidak ada minum. Bagian gimana? Jadi bagaimana punya? Kan sungkem. Ayo dulu. Nanti disangka kalau bagaimana? Batal atau tidak? Tidak batal. Menurut Nia bagaimana Nia? Katanya Ayu tidak batal. Menurut Bapak batal. Kenapa maksudnya kok batal? Kan yang pengen menjelang malam. Ya.
Sudah gitu, ada yang masih enggak agak menurut saya tidak seperti itu. Ada yang seperti itu masih? Tidak ada. Sudah mau dijawab. Yang pertama, membersihkan telinga ya, ataupun ngupil gitu ya. Itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Tidak makruh tidak? Tidak. Kenapa? Kan itu cuma membersihkan telinga, memasukkan ini, bukan masukkan ke rongga yang jarum ke perut. Kalau kamu masukkan dari mulut dan menjarum ke perut itu membatalkan. Tapi kalau cuma ngasih tetes mata, terus tetes telinga itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Apapun, apalagi mengorek-ngorek telinga, kayak ya apa membuat kotorannya itu tidak membatalkan. Tapi kalau menjurus ke dalam ke perut itu membatalkan. Suntik pun tidak membatalkan. Kayak sakit perut ya, terus suntik kamu tidak apa-apa, tidak membatalkan itu. Karena tidak menjurus ke perut. Ya, gitu. Paham? Terus yang kedua apa tadi? Marah-marah. Ya sudah tadi kan kita sudah jelas bahwasanya puasa itu menahan diri dari hawa nafsu. Tidak boleh marah-marah. Menghilangkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, bahkan menghilang pahala puasa. Terus yang ketiga apa? Berkumur. Tidak apa-apa berkumur, tapi jangan yang ekstrim. Jangan kumur kan kalau kumur terus keluarkan. Tapi kalau kumur itu kan nafsu nanti itu yang membatalkan. Tapi kalau cuma kumur biasa terus dikeluarkan tidak apa-apa. Gitu. Kalau sikat gigi di siang hari sampai sore itu ya itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena bau ini nanti baunya bau kasturi katanya ya. Jangan dihilangkan. Gitu. Makanya bisa ya. Kalau ini makruh. Ataupun keramas, karena pada saat duhur sampai sore itu kan lagi haus-hausnya kan, lagi lemak-lemaknya kan ya, itu makruh. Kalau mau sikat gigi di pagi hari sampai sebelum duhur itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah siang hari sudah jam 1 sampai sore jangan. Nah, sudah ada yang masih ada unek-unek mungkin kok bisa seperti itu Bu? Tidak. Lanjut ya, kelompok yang Cecil. Apa sama dengan puasa? Terus, Apakah ceramah di bulan puasa bisa membatalkan puasa? terus, sudah. Tadi kan sudah dijawab ya. Sudah. Terus, Nia. Tadi. Paham ya nanti. Apakah boleh pada tadi ya? Begini ya. Apakah boleh pada saat bulan Ramadan pada waktu hari melakukan Quran diri seperti menggantung warna rambut dan menggulungi hijab? Apakah apakah ketika menangis di bulan Ramadan bisa membatalkan puasa? Apakah memotong kuku di bulan Ramadan bisa membatalkan puasa? Silakan teman-temannya bisa jawab itu. Yang pertama mentato, orang dirangkul, katanya. Ada tidak puasanya. Terus yang kedua apa barusan? Menangis. Menangis di bulan puasa. Jika puasa batal atau tidak puasanya. Yang ketiga apa? Memotong kuku. Menonton buku di bulan puasa. Batal atau tidak puasanya, boleh atau tidak gitu ya, boleh. Apa batal? Batal. Silakan dijawab. Di sini dulu. Ini kan belum jawab sama sekali. Tahu katanya. Bulan puasa. Boleh atau tidak? Batal puasanya atau tidak? Memotong kuku di bulan Ramadan tidak batal. Menonton buku di bulan Ramadan tidak batal. Ya. Yang lagi, yang lagi.
Sampai rambut katanya lagi, kepala tidak. Ini kamu ini Warna nila. ini tamu ya. Mewarnai benar. Warna nila. Terus ayo yang lain. Ayo, kamu yang di sini. Mut, celanang nang mut. Ayo. Alasannya apa? Karena tidak meningkatkan badan. Terus yang pertama tahu siapa yang menjawab? Daratan lu Tidak baca. atau yang main nangor. Yang contoh gimana? Yang contoh gimana? Ini kita tahu boleh. Ayo yuk, kamu yuk, jawab yuk. Hah? Peran mewarnai rambut. Bagaimana itu jawabannya? Oh, Ayo, saya minta jawabannya. Salah benar, ini kan saya yang benar. Ayo, tahu ibu. Tahu. yang baru lawan yang belum asli ini. Yuk, oh iya, bentar dong. Warnai rambut. Tidak boleh kalau Batal loh. Batal loh. enggak, tapi Rambut kalau mewarnai rambut tidak batal puasanya, cuma mengurangi pahala. Ya. ya. Ayo, gimana Ayu? Mau dijawab Ayu. Ayo, Aldi, jawab juga. Coba Faisal, bagaimana pendapatnya? Bagaimana kalau kamu apa tuh sama Pak warnai rambut? Mana? Udah jawab. Sudah jawabannya. Apa yang tadi yang jawab buku? Buku. Apa jawab? Potong buku bukannya apa? Yang pertama potong buku. Sama apa? Yang kedua menangis. Yang pertama tato. Tato itu kan kayak dia namanya. Iya. Tusuk-tusuk ya. Itu pun kalau mentato sholatnya sah atau tidak? Tidak. Itu kan sudah kita dilarang untuk melakukan seperti itu di bulan Ramadan. Menahan diri dari hal-hal yang tidak baik kan. Nah, seperti itu. Tuh dilarang itu sudah. Jangan, apalagi orang yang kayak apa namanya berpacaran. Itu kan tidak boleh kan. Jangan berpacaran ketika Ramadan. Tidak boleh apa tidak? Jangan juga. Nah seperti itu. Sama kayak gitu. Jangan diteruskan. Dilarang. Kan kita sudah dilarang menahan menahan diri dari hal-hal yang tidak baik
Apa hubungannya? Saya nanya. Kalau kamu haid, ya potong kuku ya. Ya, seperti itu. Sebenarnya tidak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa ya. Nangis. Menangis tidak batal juga. Kenapa? Kalau kamu menangis minum es batal. Biasa tidak batal. Nah cuma nangis. Mana anak darah gitu, Bu? Kenapa ngaruh darah nangis? Aduh, dulu. Bola. Kalau ada yang pegangan bener besok. Itu langsung pacar, Bu. Ya Allah. Jadi tadi tidak batal itu. Ya, Nyacap. Bilang Iya. kan ada batal nangis itu udah batal. Ya. Nangisnya, aduh. Udah batal itu. Nangis ya, sampai meninggal orang yang meninggal. iya. Ditinggal orang meninggal. Ditinggal lagi. Hukumnya jika kita menangisi orang sampai berlebihan atau istilahnya katanya dia tadi berat itu hukumnya sudah masuk haram, dilarang, tidak boleh. Kayak gitu. Udah haram. Jadi kalaupun kamu nangis netes biasa, kemudian masuk ke mulut dulu. Selama itu tidak masuk ke tenggorokan, kalau masuk di lidah itu kan masih terasa, tapi belum masuk ke tenggorokan, kamu langsung meludah tuh. Itu tidak batal. Bu, masuk karena saking nangisnya terlalu dalam, terlalu mendalami, sampai tidak terasa masuk ke dalam tenggorokannya. Batal, berarti sudah jelas batal puasanya. Tapi batal puasanya tidak serta-merta terus kita, oh saya sudah batal tadi, sudah nangis kena minum atau ada air hujan kamu tidak sengaja kena telat, itu kita tetap wajib melanjutkan puasanya. Tapi juga kita tetap wajib melanjutkan puasanya dan kita juga wajib mengqadha. Bu, kalau misalkan memang sengaja nawaitu tidak mau puasa besok, karena sakit, bukan karena alasan yang lain. Wong yang sakit dan yang hamil, menyusui dan sebagainya itu masih wajib mengganti. Ya. Jadi meninggalkannya bukan punya alasan, tapi bukan berarti tidak atau lepas begitu saja. Masih wajib mengganti, bukan enak-enak. Wah saya hamil tidak mau puasa, boleh, tetap mengganti di kemudian hari. Nah, sekarang saya hamil tidak kuat puasa, bisa semaput, hanya tidak puasa sebulan. Terus bulan tahun berikutnya kan masih menyusui, tidak kuat bu, saya menyusui anak, lemas kalau sampai menyusui anak, maka dimundur lagi, tidak masalah. Jadi punya berapa? 2 bulan untuk puasa. Kalau masih muda, ibunya masih muda kan masih kuat untuk mengganti. Kecuali sudah mbak itu sudah tidak sanggup untuk puasa, mengganti pun juga tidak bisa. Maka bisa diganti katanya Bu Sila tadi itu membayar fidyah itu sebagai gantinya 3,5 liter ya. 3,5 liter itu lebih banyak daripada 1 kilo. 1 liter itu 0,8 kilo. 0,8 kilo. Satu gelas. Setengah kilo, seperempat lebih lagi sekian 2 on. Banyak. Anggaplah 3/4. Sekilo. Pokoknya 1 liter itu lebih banyak daripada 1 kilo. Jadi kalau 3,5 liter otomatis sekitar 4,5 kilo. Jadi membayar fidyahnya 4,5 kilo. Jadi kalau kita ragu, lebih baik lebih daripada kurang. Sama besok babnya Idul Fitri zakat nanti biar bisa bayar rumah lah besok. Jadi daripada kurang itu lebih baik lebih. Jadi kamu bulatkan 5 kilo, nggak masalah. Berarti per hari mengganti 5 kilo. Jadi kalau
berarti dia wajib membayar fidyah per hari 5 kilo. Kalau 1 bulan kita kalikan berarti 150 kilo, 1,5 kintal. Makanya yang paling berat hukumannya adalah kalau seorang suami istri melakukan kegiatan hubungan antara suami istri di siang hari. Ya, pokoknya di waktu wajibnya puasa. Nah, itu hukumannya tadi kata Ibu Cila ya 2 bulan berturut-turut. Jadi berturut-turut. Bu kalau tober wajib karena ada 2 bulan berturut-turut. Begitu tober 1 hari dimulai lagi dari 0 gitu kan. Jadi wajib 2 bulan berturut-turut. Tidak kuat Bu kalau 2 bulan berturut-turut. Maka bayar fidyah itu tadi 1 hari 5 kilo, tapi selama 2 bulan berturut-turut. Nah, 60 hari ini 3 kuintal kalau 2 bulan. Makanya begitu besar sanksinya. Tato itu kan haram, sudah jelas haram. Nah, jadi tato itu haram. Tetapi bukan berarti kalau saya ketuan saya tidak boleh puasa. Selama manusia itu menyandang namanya mukmin muslim, dia itu mengucapkan syahadat ketika hidupnya masih muslim, tetap wajib puasa. Jadi tato itu harus dihapus. Jangankan tato. Kalau salah sholat aja kita pakai kutek. Kutek itu kan ada yang kutek alami, ada yang seperti plastik. Nah, itu kan menghalangi air wudhu. Dasar. Kutek itu warna kan banyak yang pedikur gitu ya, yang digambar-gambar lucu-lucu, bagus memang. Cuma kalau dalam Islam itu menghalangi masuknya air ke dalam kuku. Itu salah satu syaratnya wudhu. Kalau wudhunya ada dasar, sholatnya otomatis tidak sah. Tapi tetap orang yang berkutek tetap wajib puasa. Kali tadi yang nikah itu setelah melahirkan itu ada masa 2 bulan paling lama, itu kita istilahnya darah kotor. Sumber rambut itu hukumnya makruh. Ya, makruh. Karena kenapa? Mengubah ciptaan Allah. Kamu dikasih rambut apa? Hitam. Nggak boleh. Ya, jadi kalau kita mengganti warnanya, mengganti ciptaan. Ada beberapa ulama berpendapat kalau diubahnya itu menjadi warna ada apa, tapi kalau hitam itu haram. Daripada nanti kan kamu masih sekolah, daripada sekolah manapun itu kan nggak boleh peraturan merah rambut dijadikan merah. Udah sekolah, ayo biar dong kembalikan seperti semula. Ya apa? Otomatis pakai semir lagi kan? Hitam, dijadikan hitam lagi. Kan semir itu tidak masuk, tidak dimakan, hanya dioles, tidak masalah. Cuma kalau ibu membahas saya berubah itu ya apa? Di semir hitam, Putih jadi hitam. jadi hitam. Sebenarnya ya tidak boleh, karena kan berubah. Makanya sebenarnya boleh untuk ingin dari dulu kalau SMA lihat orang dulu sumirannya merah, kuning, hijau, biru, gitu bisa kami itu bagus ya. Tapi kalau kita paham, wah hukumnya ini seperti ini, daripada ragu-ragu kan mending tidak dilakukan daripada pengaruh pada sholat dan ibadah kita, sangat
ban putih itu yang itu adalah penambah apa ya? Ban putih itu yang meringankan bisa untuk kelak ketika dia berat. Jadi orang putih ya bisa. Nah, yuk soal selanjutnya. Ya, yuk. Udah yuk. Ayo. Ayo. Hah? Ayo. Terus apa lagi? Hah? Ya apa Jadi beda sama anak. terus? Apa itu? Benar atau tidak gitu? Ya apa lagi? Ada. Yang lain bisa jawab? Yang lain pokoknya bisa ya bisa ya dia. Itu dari makanan. Yang mirip-mirip tadi beda. Bawa di TV ya kan di TV asalkan ini. Asalkan. Ya apa? Bisa jawab? Nah, Boleh mencicipi asalkan tidak bermain. Saudara. Gitu. Apalagi pesan tidur ada yang ngasih apa makanan gitu. Ada makanan. Gitu. Batal apa tidak? Enggak, diberi Tidak katanya. Tidak. Enggak. Saya tidak tahu. Gitu. Gimana? Ya kalau tidur, kalau lupa tadi tidak apa-apa. Lupa tidak apa-apa. Lanjut puasa. Tapi kalau lupa pas masih ada di mulut dikeluarkan. Ya, jangan telan. Kalau sudah telan pas ingat puasa. Nah, karena telan sudah. Ayo dulu, kan nomor yang ada buah. Intinya seperti itu. Ya, yuk ya. Terus kalau mencicipi makanan itu kan yang mencicipi bukan yang rasa itu kan di sini di depan ini kan. Ya. Tidak apa-apa. Ya, tapi lebih hati-hati jangan seperti itu. Takut tertelan di dalam. Seperti itu. Sudah dicicipi tuh gitu sudah. Jangan ini ngantuk. Itu yang tapi lebih hati-hati, lebih baik jangan. Sudah nanti kalau sudah buka pulang asin, tak baik. Takut apa? Kok khawatir? Jadi banyakin sekalian. Ya, Udah mungkin kurang gitu. ya. Kalau keasinan ya. Jadi yang seimbang bulannya 1 sendok, garamnya 1 sendok. Nanti tidak Kalian kan sudah nanya ini. Kalau sudah ingin nanya gimana? ya, kan juga ada yang mau ditanyakan. Ya, ya. Yang pertama, Korek.
penjelasan tadi. Aku bukan berbicara. Kalian sudah tahu maghrib jam 5:25. Sudah tahu kemarin kata pemerintah mau ngajin TV dan berita ada apa sebaran yang dikirimkan di Instastory di WA. Ternyata kalian dengar dan ternyata masih kurang 2 menit atau 1 menit sudah ada. Kalian pas makan kira-kira termasuk apa nama? Balik. Ya balik. Ambil jawabannya. Menurut saya sih tidak apa-apa menurut saya. Batal Pak karena belum. Karena semuanya sudah dikeluarkan banyak yang ada, cuma yang tidak ada terakhir itu cuma satu Pak, itu Ya maksudnya ya karena ada yang sampai yang belum kalau ada. cuma satu aja yang kirim ya harus diangkat dulu, jangan buru-buru, tunggu dulu. Nah, makanya kalau tadi satu musola adzan dulu kan sudah tahu orang seni, tapi karena namanya manusia itu saya sudah haus, ternyata kan ikut ternyata setelah berbuka puasa orang seni ada. Nah itu kan disengaja apa tidak? Tidak. Yang ada, kok adanya tidak disengaja memang sudah dikira sudah tidak apa-apa. Maksudnya bukan yang ada, maksudnya bukan berbuka puasa. Iya tidak apa-apa karena kan sudah adzan Pak. Kalau sudah Sedangkan tahu. adzan, hah? Kalau sudah tahu, kan kita benar tahu. Hukumnya yang tidak tahu tidak apa-apa, tapi kalau tidak yang tahu ya sudah batal berarti. Ayo, kalian ikut yang mana? Musola yang mana yang kalian ikut? Ayo, ini awal karena jauh jadi keningat nilai sore. Masa sih? Ini ada kado ya, bisa diramein ini apa bisa ada kado. Telepon negara. Ada Ada TV Pak. Kan jadi ada pertanyaan di situ di Basur Masail atau tanya jawab pertama. Pertanyaannya itu sebenarnya mengacu pada keterangan yang sudah jelas. Satu, jika lupa tidak ada hukumnya. Seperti pagi-pagi bangun pas lupa makan ternyata di situ bulan puasa, maka hukumnya tidak batal. Jika kalian itu memang niat atau sengaja, ya maka hukumnya batal. Jika pada waktu puasa Pak, mau buka puasa kalian ikut yang mana? Harus tetap. Jadi adanya joknya junduk ngadekun biasa musola temor biasa ada kado saat kalian tunggu di badan onjalan melea dan seborong deui tetap. Jadi kalian harus mengikuti waktu maghrib di daerah kalian. Jadi jangan apalagi yang nonton televisi ada musuh muatan. Jangan. Jadi harus ikut di wilayah kalian. Kita pindah tempat tidak di Jawa Timur, contoh langsung ke Bali. Karena harus ikut jam di sana. Eropa West Bio ada dibuka. Jangan. Harus ikut di tempat kalian berada. Makanya Bali. Kasih sisa 1 jam. Itu pengecualian kalau kayak di Bali. Boleh Nah, boleh makanya kenapa saya ngomong tadi karena di Bali mayoritas agamanya bukan Islam. jarang Jadi mau dengar suara adzan berkerang-kerang. Makanya harus tahu kalau ada yang ada tetap dan harus tahu waktunya berbuka puasa. Ya kalau di sini tinggal gini, Bapak Seru, apa Jebun, apa yang bisa kado. Ini bisa adon lah, benar kado kok. Tapi di dalam kalian belum ada. Jangan dulu, lebih baik ditahan sedikit. Eman bahasanya. Karena kalau kalian sudah, itu orang gini lah orang tadi lah adon. Berarti kami sengaja. Jangan ditahan dulu. Masa itu menahan 1 menit sampai 5 tidak kuat. Jadi hal-hal seperti itu ada dan banyak ada orang ini seperti ini. Untuk disebut boleh ada kado. Kalau jauh jangan, tapi kalau masih satu lingkungan tidak apa-apa. Karena adzan maghrib itu atau waktu berbuka puasa, terutama adzan maghrib tidak ada di bulan puasa. Ada yang menyatakan dalam agama itu satu dunia ini berkesinambungan. Kalau kesinambungan nyambung, bina peraga pada satu dunia ini
sandang itu nyambung. Jadi kalian harus ikut di tempat kalian berada. Itu jawabannya. Apa batal apa tidak Pak? Ya, lihat sengaja apa tidak? Kalau sengaja ya batal, ya kalau tidak ya tidak batal. Nah, Ya. Boleh, bayangnya boleh. Tapi batal benar. batal. Apa? Apa udah disengaja batal? Dan saya semua ada. Muntah, muntah. Itu batal betul. Batal. Itu dijelaskan lagi loh. Batal. Batal yang mana? Yang mana dulu tanya boleh. Yang mana gitu? Muntah dari mulutnya. Hidupnya keluar juga. Coba kita jelaskan. Kata muntah yang disengaja atau tidak itu kasih tahu. Boleh tadi yang sudah dijelaskan. Kalau Terus kalau udah sengaja, Bisa dilanjutkan, bisa tidak. kalau gitu. Kalau tidak, tidak kenapa kok bisa tidak? Bisa tidak? Biasanya karena Kemudian sana saya dengan Mahal kamera tidak pada. kenapa? Kalau orang itu kan muntah, itu kenapa? Kenapa? ya hamil lah. Boleh atau tidak puasa dia? Boleh. Boleh. Kalau tadi muntah itu kenapa kok tidak dilanjutkan? Kenapa? Gitu. Oh. Ayo mungkin yuk diperkuat jawabannya ya. Diperkuat. Mau. Boleh diperkuat. Jawabannya nih yang bisa. Saya beri bertanding. Sil, kamu saya Sil. Kasih jawabannya. Apa? Tadi sudah dijelaskan sama Bismillah. Berarti masuk kategori yang mana itu? Batal benar. Ya apa? Kok aku menjawab? Jangan dari makan. Selama puasa ini mulai pertama ini ada yang sudah pernah menjawab belum? Kalau makanan kita nasi. Beli yang nasi ya. Siapa yang jawab batal? Berapa orang yang jawab batal? Tangan. Kalau makan jadi buat ya batal. Ya, tangan. Batal pilihan. Batal apa enggak? Sejawab batal ada. Jadi dah batal. Semuanya sepakat dah batal ini. Bentar. Lain yang bu. Dah sila. Salam. Hah? Batal ada sila. Udah batal. Nah, Nggak batal. Muntah kan? Boleh tidak bilang muntah disengaja kan? Muntah gitu. Tidak batal. Kenapa batal? Nah, jawabannya mungkin seperti ini gampangnya. Pertanyaan Bu Oli kalau standarnya kalau muntah batal apa dulu? Tidak batal. Yaitu jika cuma muntah biasa tidak akan batal. Tetapi dengarkan, kadang kalau ada sisa yang ada di tenggorokan kalian itu ada yang dimasuk kembali, maka hukumnya batal. Kok bisa? Karena ada makanan, sisa makanan, Kan tak keluar. kan tenggorokan masih Masih dalam. nggak Pak? Karena kalau di tenggorokan masih bisa kita naik karena apa orang muntah itu dari posisi lambung itu makanan keluar lagi. Saat keluar lagi pasti di tenggorokan kita paling ujung akan terasa ada makanan yang tersisa. Makanya kalau memang rasa seperti itu silakan berdahak. Kalau ditanya akrab dengerin bungsu Pak. Jadi apa sisanya tidak ada. Karena kalau masih ada itu juga termasuk makanan. Karena membatalkan puasa pertama kan makan sama minum. Kalau cuma tidak disengaja muntah secara biasa langsung bersih ya tidak apa-apa. Makanya banyak orang yang menyatakan muntah itu batal apa tidak. Orang menyatakan batal karena makanan
makanan masih ada yang ada di tenggorokan atau mulut. Tapi ada yang menyatakan tidak batal karena itu memang sudah kondisi tubuh kita, contoh sedang masuk angin, tidak disengaja, kecuali tanda kutip ada menyebutkan karena disengaja beku atau dekat perlu mau muntah, itu tidak boleh. Jadi tergantung kondisinya. Dan nanti yang bisa membuat termasuk makanan atau minuman itu bisa membatalkan. Dan saya bisa seperti itu. Pak, saya makan tadi Pak. Sahurnya makan apa? Makan yang kecut-kecut Pak. Pas paginya saya minta Pak. Kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Tapi kalau dibuat-buat, gunmotah, misalnya kitanya gunmotah hanya mual tidak muntah, tapi dibuat-buat biar muntah, itu batal atau tidak? Dibuat-buat agar muntah, ya batal. Maka tadi kalau sengaja, ada perbuatan sengaja, tidak disengaja, tidak apa-apa. Asalkan tadi tidak ada sisa makanan. Lanjut silang. Kalau kamu berenang, Nah. Batal. Batal. Batal karena batal. Menggelam doi. Masa ada yang menggelam? Mengembang. Jadi kan kalau puasa jam begini kan belum duhur kan ya? Bu Sila tadi kan kalau sudah duhur berapa kan nggak boleh, nggak boleh makruh. Nah sebelum duhur ini jam 10 enak sudah siang, jam 9 kami panas, saya tak berenang aja. Nanti jam 11 belum ada air sudah. Itu ya apa? Ayo kita Dah batal. Jadi nanti kalau Bu Sila bilang nggak batal, mereka minggu ke kolam semua. Kenapa di kolam renang itu batal? Karena harus ada alasannya. Kalian mengatakan batal, kenapa? Berenang batal. Kalau kamu minumnya minum, batal. Kalau cuma nyelam gitu, cuma biasa itu, biasanya kan ada orang minum di rumahnya tidak punya kamar mandi kan, mandi ke sungai. Ini mau dapat senang dia. Ya. Jawabannya dikondisikan. Jangan berselamat gitu. Tidak apa-apa nanti di sungai ataupun berenang, tapi jangan sampai masuk ke dalam air. Tapi kalau kamu nggak bisa berenang sampai masuk ke dalam, masuk ke dalam, itu aneh kan? Seperti itu. Tapi kalau bisa ribut, puasa ada orang berenang, Rek. Ya, paling anak kecil mungkin kalau ada. Kalau kayak kamu nggak ada. Berenang tidak membatalkan puasa, asalkan tidak ada air yang masuk di lubang di tubuh kalian. Hidung, mulut, telinga. Telinga tidak. Sampai 9. Kalau yang menjurus ke Ya. mulut itu batal, tapi kalau cuma ke telinga. Telinga itu termasuk di saluran jadi satu. Jadi kalau orang terus berubah. Kan banyak lomba. Kalau kayak tes telinga itu tidak apa. Terus telinga ada. Iya, makanya orang ini itu Kalau ini kalau menjalur ke balon yang kayak gitu juga. Ini yang benar mana ini? Semua yang benar. kalau ada air yang masuk. Nah, kita lanjut dari kolam renang. Nah, yang jelas kan kalau masuk ke hidung sama mulut batal. Nah, kalau kentut di dalam kolam renang batal apa tidak? Atau contoh kalian main di sungai, pakai bentok kok. Nah, kira-kira kalau kondisinya puasa batal apa tidak? Batal. Kalau menjawab batal, kenapa kok batal? Padahal, maaf, lubang dubur atau anus kita saat kita buang angin
kan tidak bisa membuat kenyang. Kalau tidak batal, kan ada air yang masuk atau terhisap kembali. Kalau yang bisa jawab silakan, kalau tidak bisa silakan, dan dari guru-guru sila yang jawab. Ayo jawab. Tidak tahu. Tidak batal. Terus saya nanya, kalau kita niat puasa wajib di pagi hari, sah apa tidak puasa kita? Niat puasa Ramadan di siang hari, sah apa tidak puasa kita? Saya lupa tadi tadi malam udah niat sebelum makan saya dan niat udah sholat tarawih kan, terus kalau kita makan dan niat, nah tadi itu nama itu ya, dan niat kalau paginya saya tadi malam udah niat, saya niat dulu itu sah apa tidak puasa? Yang bilang tidak siapa? Angkat tangan. Yang bilang sah siapa? Loh, kok udah tahu jangan mau jawab tidak tahu sah tidak? Karena lupa. Jawabannya adalah niat itu tidak harus bahasa Arab, ya. Dan di dalam niat itu sudah ada kalimat kalau pakai bahasa Arab. Apa terakhir kalimatnya kalau niat puasa? Apa kalimat terakhir? Ramadan. Berarti di bulan Ramadan. Berarti kalian sama menjelaskan. Ada yang menjelaskan Pak Ustaz seperti ini. Satu kali niat di awal bulan puasa itu sama halnya 1 bulan karena niatnya di bulan Ramadan. Tapi ada yang menyebutkan juga karena ada perbedaan. Harus tiap malam niat banget tak tarawih teman. Belum baik tak tarawih tak ada duanya pasa pakula kunengan seperti yang sila. Apakah saya ini boleh berpuasa apa tidak? Kalau pertama di bulan puasa malam pertama kalian sudah niat kan di bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan berapa hari sih? 30, 29, 30. Kan pasti kan kalau kalian sudah niat 1 kali di awal Ramadan itu sudah mewakili 1 bulan. Kan Ramadan. Artinya apa ini? Moga Bu Sila apa bacakan niat puasa niat puasa bulan Ramadan beserta artinya. Ya. Maksudnya niat kita itu kalau puasa wajib niat puasa itu harus di malam hari. Kalau puasa wajib boleh di pagi hari. Seperti itu. Puasa wajib itu kan tadi ada berapa puasa wajib? ya, kalau puasanya Ada bulan niatnya. Ramadan, ada qadha, Nah, ini ada pertanyaannya. nada sama iqamah. Jadi puasa wajib itu niatnya harus di malam, tidak boleh di pagi hari. Tidak sah puasanya di Nah, pagi hari. tadi katanya Bu Sila niatnya ini juga kalian juga tahu orang debat itu tidak harus enggak. Yang pertanyaan Bu Sila ini kan tadi puasa untuk niat puasa apa? Wajib. Berarti puasa Ramadan. Puasa niatnya itu yang tadi lupa apakah di awal malam pertama tarawih itu sudah niat? Apa sudah niat? Contoh malam pertama kalian tarawih, kalian ikut tarawih, biasanya kan baca niat puasa. Nih, itu kalian ikut niat apa tidak? Nah, ikut. Soalnya kan tidak tarawih. Nah, baca niat. Kalau orang tidak tahu baca niat pakai bahasa Arab, apa boleh pakai bahasa Boleh. Nah, ada yang menyatakan juga pakai lisan atau pakai hati. Kalau pakai niat tapi tidak secara lisan. Itu juga bisa dihitung niat. Tapi tadi ada wajib dalam sila. Wajib kalau di niatnya Ramadan, ada tolong bacakan isi niatnya puasa Ramadan. Nah, dan saya minta tolong Bu Sila untuk terjemahkan artinya. Intinya niat sudah. Jadi niat Niat malam
Tapi kalau kita sudah kan seandainya kita tidur ya malam hari itu dari terawih itu kita datang dari malam terus kita tidur. Coba aja sih yang jawab. Coba aja sih yang jawab. Coba aja sih yang jawab. Pertanyaan kita barusan. Pertanyaan yang gimana jawabannya? Itu tapi tanya. Sama Kiara, coba Kiara sama oh udah tahu jawab itu pertanyaannya kan sudah dijelaskan sama Pak Mir barusan sudah diulang. Gimana Pak Mir? Coba Apa? pertanyaannya barusan. Bagaimana artinya niat puasa? Dan apakah di situ ada kata-kata bulan Ramadan? Iya makanya. Intinya cuma yang kalau kita mau puasa wajib terus niat di malam hari itu aja. Kalau mau puasa wajib sunnah sekalipun di pagi hari kita malamnya makan ya. Sebelum subuh sudah makan, malam jam 9 sudah makan, terus sampai subuh udah makan guys. Dan niat kalau mau puasa sunnah, ternyata di paginya mau makan kita ada nasi, ya sudah saya mau niat puasa sunnah itu sah puasanya. Tapi kalau puasa Ramadan tidak sah. Seperti contohnya kanjeng Nabi itu seperti itu. Kanjeng Nabi pernah melakukan puasa sunnah seperti itu. Malamnya itu makan, terus sampai subuh udah makan guys. Sampai subuh itu sampai paginya pun ketika mau makan pagi tanya sama Aisyah ada makanan atau tidak? Tidak ada katanya. Ya sudah kanjeng Nabi langsung puasa. Tidak. Itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus di malamnya. Paham? Paham. Terus ada lagi. Kalau kita infus ketika puasa pakai infus apa batal atau tidak puasa? Infus. Pakai infus. Kenyang menje. Pakai infus bisa menunda lapar apa tidak? Ayo. Yang pernah diinfus apa di sini? Yang pernah infus? Bagaimana rasanya infus? Sakit musotik. Nah, kira-kira kalau diinfus makan apa tidak? Tidak. Berarti bisa bertahan tanpa makan. Nah, berarti jawabnya apa? Ini. Selamat. Monggo sila. Saya kan ngomong. Ya, karena di situ sifatnya mengganti nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Makan itu hanya makan kan melalui mulut itu untuk memberikan energi di dalam tubuh. Sedangkan kalau di infus bedanya infus dengan suntik. Kalau suntik itu yang dimasukkan obat. Itu dengan Nutrisi. infus itu nutrisi atau sari-sari Gantinya makan. makanan yang nggak mengenyangkan, nggak enak menurut kalian ketika diinfus itu. Nah, cuma nutrisi dalam tubuh kita sudah terpenuhi. Bagi yang tidak makan. Orang infus itu tetap bukan berarti sehat, tidak. Hanya nutrisinya terpenuhi. Kalau haus ya tetap haus karena di situ nutrisi. Jadi untuk mengganti cairan yang air itu tetap butuh minum. Jadi tubuhnya tetap batal atau tidak masuk puasa. Jadi kalau misalkan infus boleh, nanti semua orang pakai infus. Enaknya saya kuat puasa. Sudah. Mau infus itu udah sakit enak. Saya sering berinfus dulu. Ayo saja sering infus. Makanya, kalau sakit tidak usah puasa. Makanya kalau sakit tidak usah puasa, tapi ingat wajib Mengganti. Niatnya bagaimana Pak? Kita di gedung sila. Terus dalam keadaan junub boleh nggak kita puasa?
tidak menjalankan puasa karena ini kalau kita sampai mengeluarkan tidak bisa kepada bapak karena itu bukan pilihan. Kalau pilihan misalnya kita kalau telepono kita kan pilih begitu, itu kan nikmat begitu kan. Kalau itu tidak. Sudah Rasul. Ya kalau Sudah. itu Sudah Rasul. terlalu mendalam. Ya maksudnya kalau ya namanya godin ya berhadas besar mungkin bu ya kan ya. Ya. Ada paginya tetap mau sholat sih. Ya tetap mau sholat kan hukumnya harus suci. Tetap akan bersuci sebelum pagi. Iya. Ya tetap begitu. Terus siapa? Kan kita sucinya setelah subuh gitu. Sedangkan kita itu harus Salah subuh berarti tidak salah subuh. setelah subuh. Ada setelah subuh, ada setelah subuh. Maksudnya ini loh godin. Dia itu bangun sahur ya, tapi dalam keadaan hadas dia makan sahur. Terus setelah makan sahur dia itu tidur. Nah bangunnya setelah adzan, ya belum suci setelah adzan kan subuh itu kan? Ya. Nah, terus tadi itu kita harus kita itu melanjutkan puasa atau tidak? Karena kita dalam keadaan hadas seperti itu. Ya Pak, puasanya apa tetap sah atau harus berhenti? Ya Pak. Bu, coba bahasanya samnya. Mana kamu coba? Banyak saya. Sah, Hah? masih sah karena bersucinya yang setelah Bu, kok memasuki. sampai yang jawab anak Bu? Nah sampai ada pikirannya ke sana. Udah mungkin saya Nah, kalau melakukan dengan suami istri, ada masalah ya. Kalau kamu melakukan dengan brothernya, walaupun bukan obat tetap haram. Mau pacaran aja itu sudah haram. Berduaan di depan suami itu saja ya sudah batal itu. Iya, Iwan. Batal dasar putus. Hanya lapar-laparin aja gitu. Oh kamu kadang ya si pagi sudah hilang pahalanya puasanya. Pagi baru setelah sholat subuh jalan-jalan. Di jalan ketemu di mata laki-laki, perempuan, balbuti, bergetar hatinya sedikit saja itu sudah ada sah pahalanya. Iya, apalagi menjelang sore jalan-jalan ketemu deh. di stasiun. Biasanya banyak duduk di stasiun. Ya itu hanya haus dan lapar saja dan dapat pahala puasa. Nah ini saya mau nanya ini. Ya ini saya mau nanya ya. Boleh tidak kita ketika sudah imsak kita mulai makan, tapi belum ada itu. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa boleh? Imsak gitu. Kenapa Pak? Kenapa? Kenapa ada apa? Ada. Mas sudah imsak sudah. Ya baru. Gimana sudah apa? Setelahnya ada imsak ada saya makan. Udah tidak Bu. Saya tidak nanti puasanya. Kok saya ya? Ya tidak apa-apa karena batas itu sampai adzan ya. Kalau kita bangun saat itu imsak, tidak apa-apa kita saya makan. Tapi kalau sudah adzan ya Nggak boleh. tidak boleh. Tanya apa? Kenapa udah apa? Tidak boleh.
sih artinya imsak? Tahu. Jawab silang dulu. Nah, jadi pengertiannya adalah itu sebagai pertanda atau batas. Jadi supaya yang sahur itu segera mengakhiri makannya. Batas terakhir untuk berbuka untuk sahur adalah saat adzan subuh berkumandang. Sampai kapan? Kalimat takbir pertama tadi. Jadi Allahu Akbar sudah habis. Tapi jika adzan ada yang seperti ini, ada depannya, ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar la haula wala quwwata illa billah. Ingatkan itu tidak apa-apa. Yang penting belum Allahu Akbar. Karena yang pertama tadi bukan bacaan pada adzan. Jadi kalau ada yang baca seperti itu tak rapat terus sakit. Tapi kalau sudah Allahu Akbar tahu ini silakan berhenti. Kalau imsak masih makan, ya ada apa-apa terus sakit mungkin dari setengah mereng. Ya mungkin kuringin dong nah isanya. Kalau di sini kan banyak orang imsak, tapi kalau di Bali itu kan tidak ada. Jadi menghindari seperti itu. Iya. Takutnya kalau dia ada imsak itu kita makan ya, makan itu. Ada di mulut jadi di mulut. Allahu Akbar, ya apa? Ini kok dari jawab boleh. Dimakan. Kalau sudah ditenggorokan, debu teh keluar oleh kerungan grunyok sekali. Tapi kalau masih ada di dalam rongga mulut, wajib dikeluarkan. Jika dipaksa, Pak, aduh, ini nangkung gila karek kain, terus sakit, maka batal. Karena sudah tahu, sudah puasa. Mudah-mudahan saya mau tanya barusan bagus. Buka warung di bulan Ramadan boleh atau tidak? Katanya boleh tadi, pertanyaannya boleh. Gimana? Pak, buka warung boleh Pak, ada? Buka warung boleh pada? Boleh. Kenapa boleh? Ada kebun juga. Buat oke. Hanya dibuka Pak, Andi, kalau apa hukumnya tidak boleh? Kenapa tidak boleh buka warung? Jika kenapa? Nah, terus kenapa bisa membatalkan puasa? Tidak apa-apa buka warung. Itu tujuannya untuk menghormati yang lagi udur, bukan orang yang mokel-mokel itu ya. Yang mokel-mokel itu aja. Boleh. Orang saya kayak udur lagi halangan naik nyempas itu boleh. Kan gitu dia mau beli mana, kalau tidak ada mau makan apa, kan gitu kan ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau untuk orang yang lagi yang niat nggak puasa karena tanpa udur, kan itu yang mokel itu yang dosa, bukan yang jualan. Iya. Terus makan di depan orang yang puasa. Boleh jawab Bu? Makan di depan orang berpuasa boleh atau tidak? Enggak apa-apa. Makan di depan orang puasa. Boleh atau tidak? Apa? Sesuatu sini kan. Orang yang puasa itu makan juga. makan di depannya orang puasa itu termasuk. Iya. Koringan buat. Oh yang puasa Koringan buat. mereka puasa Kalau orang lain kita puasa itu bukan untuk dihormati, bukan untuk dihormati puasa itu, tapi memang kewajiban kita. Jadi kalau ada orang yang tidak puasa itu memang hanya siapa tahu dia memang sudah duri tadi, masa kita cuma pagi nara, masa suruh makan dalamnya kayak begini misalkan, suruh sembunyi makan di dalam kamar sendirian tengok-tengok, kan juga kasihan tak boleh. Jadi dalam artian toleransi tetap jaga. Jaga. Ya, dijaga yang puasa ya. Menghindar atau yang tidak puasa menjauh. Yang makan di depan orang puasa itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Karena yang memang yang makan tidak puasa, tidak akan mungkin batal. Tetapi alangkah baiknya kalian kalau pernah
haid, kalian mau makan. Jangan buat keributan bagi untuk yang puasa. Contoh, sekarang bulan Ramadan, Cecil tak masak. Pas mau makan, aku ring nasi. Wah, bumbunya kedengar kemana-mana. Itu jangan seperti itu. Apa? Takut ada orang-orang yang imannya tidak kuat. Jadi harus mengerti. Jadi yang tidak puasa harus mengerti. Iya, harus Menghargai yang berpuasa. Kalau di depannya orang yang kuat mentalnya ya udah silakan gitu. Gua minta. Apa punya kuatnya gitu. Siapa yang penting buat yang itu nih? Pulang gue ya. Jadi kalau orang misalnya orang jualan ya tidak apa-apa, karena itu kan untuk mencari nafkahnya. Karena kalau dia itu pekerjaannya memang dagang, kalau dagang nggak dapat penghasilan. Jadi dia tujuan utamanya bukan membatalkan puasanya orang. Dia jualan memang jualan untuk pasti ada orang yang udah bisa puasa, itu pasti cari makanan. Jadi itu mempermudah untuk orang yang nggak bisa puasa. Kan ada yang non Islam juga, mereka kan sulit cari makanan di pasaran buka tapi yang keliru banyak kan ya yang nggak puasa dari orangnya sendiri tanpa butuh, ya kan ya? Ya. Jadi kalau kamu sudah niat orangnya, saya niat sudah mau puasa, tetap wajib tidak boleh makan dan minum walaupun niatnya tidak mau puasa besok. Walaupun kamu lupa semalam sehari malam itu lupa ada puasa, katanya Bu Tila tadi kan kalau puasa wajib dibaca di malam harinya tiap hari dibaca supaya tidak lupa. Tapi walaupun dibaca bersama-sama intinya itu tetap dibaca di dalam hati ya. Tetap dibaca dalam hati. Jadi hati itu tetap mengucapkan niat, karena niat itu bukan hanya dilafalkan. Jadi kalau kamu baca bareng-bareng itu dibaca, dilafalkan di mulut, tapi tidak diniatkan di dalam hati. Jadi sambil baca hatinya juga mau ngomong, sama seperti orang sholat takbiratul ihram, niatnya ada di mana? Di dalam hati. Mulutnya baca Allah Akbar, seperti itu. Jadi niat sahnya puasa itu di hati. Jadi kalau kamu baca bareng-bareng, misalkan orang bersama-sama, wah itu aku diam tapi di dalam hatinya baca niat, ya niat puasa itu saja di bulan Ramadan selesai. Itu berarti kamu sudah baca. Jadi kalau lupa tidak niat, Enggak selalu tahu ya kan tidak niat, Tidak niat. tidak baca di dalam hatinya, tetap wajib puasa, wajib ikut puasa, tidak boleh makan dan minum. Bukan berarti karena lupa ya tadi malam tidak baca, terus kamu enaknya minum. Itu boleh, tetap tidak boleh makan, karena tidak punya udur kamu punya halangan, bukan sakit ada, hamil ada, walaupun dah sahur, kalau niat wajib puasa. Dan sahur dan niat tetap harus puasa. Itu loh. Itu karena wajib. Dia foto kalau dia. Makanya niat itu penting. Karena puasa Ramadan ini kan wajib, jadi harus ganti kalau sampai gitu. Kayak masih
kan juga kalau tadi denda. Jadi harus sebelum puasa sudah lunas hutangnya. Jangan sampai ketemu puasa lagi, sekarang puasa, pas mau gantinya sih main puasa boleh kan double sih. Yang menyusui sama yang berlanjut sudah Ya, tidak apa-apa. 2 tahun semuanya untuk kakak hamil, pas menyusui 2 tahun kan Dari lagi. Apa? Benar. Ada pertanyaan saya terakhir. Nah, jadi sekarang bulan puasa. Apakah yang berbohong itu puasanya batal? Oke. Tadi sudah dijelaskan. Apa? Batal tidak? Batal apa tidak kalau orang berbicaranya berbohong? Ya. Bagaimana jawabannya? Kata Bu Sila apa tadi? Bohong batal atau tidak? Nah, jika seperti itu pertanyaannya saya adalah yang pernah batal puasa selama dari hari pertama sampai sekarang silakan angkat tangan. Saya. Nah, kenapa kan batal puasanya? Tabu lagi. Tabu sakit. Nah, kenapa bisa sakit? Tidak makan? Tak sahur. Sahur. Takon nih. Nia, Kenapa yang berpuasa, Pak? ya, kalau Nia kenapa Nia? Sekuningnya ini beda ya, salah sekuningnya. Kenapa dia kenapa ada pasang? Teman-teman saya makan semua. Ada apa? Main jabu tak kuat, Bu. Ayo Pamir. Nah, jadi kenapa saya tanya siapa yang pernah batal puasa? Jadi harus diingat berapa kali Nia batalnya? 1 kali. Pandi berapa kali? 1. Nah, Wisila berarti denda. Untuk dendanya berapa? Untuk dendanya kalau tidak mau mengganti puasa. Kafarotnya berapa? Nah, itu dendanya. 5 kilo. Jadi ingat-ingat kalau tidak mau mengganti puasanya atau kodok puasa maka harus bayar kafar atau denda. Nah, jumlahnya seperti yang sudah Bu Sila jelaskan. Itu terakhir dari saya. Sudah monggo Bu Sila. Bu Sila, tanya bentar. Kalau misal apa namanya? Tak sengaja kan kalau cowok kan terbiasa ngomong kayak jorok gitu Bu ya, ternyata kira-kira batal apa enggak? Batal pahalanya berkurang? Tidak batal, cuma hilang pahala puasa. Disengaja maupun enggak disengaja? Ya